Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas pengujian hipotesis mengenai ragam, ya, mengenai variasi populasi atau simpangan baku. Dengan kata lain, kita ingin menguji hipotesis mengenai keseragaman suatu populasi, ya, ataupun barangkali membandingkan keseragaman suatu populasi dengan populasi yang kedua. Ya. Nah, kalau Sobat Sipil lihat di sini, ya, ini kalau kita mau membandingkan keseragaman suatu populasi, ya. Ini membandingkan keseragaman satu populasi dengan populasi yang kedua. Nah, kalau kita ingin melakukan pengujian keseragaman suatu populasi, kita bisa menggunakan uji statistik chi-square. Tapi kalau kita mau membandingkan keseragaman dua buah populasi, kita menggunakan uji statistik F. H1-nya sama seperti pengujian-pengujian sebelumnya, ya, bisa lebih kecil, lebih besar, atau tidak sama dengan. Demikian juga wilayah kritiknya, ya. Kalau lebih kecil berarti ada di ujung sebelah kiri, kalau lebih besar ada di ujung sebelah kanan, kalau tidak sama dengan akan ada di kedua ujung. Ya. Sebaran yang kita pakai adalah sebaran chi-square dan sebaran F. Uji menyangkut dua variansi, ya, yang ini, ya, biasanya digunakan sebelum kita melakukan uji T. Ya. Nanti kita bahas, ada satu contoh yang pernah kita kerjakan, ya, dengan menggunakan uji nilai tengah. Ya. Nah, seharusnya itu kita lakukan dengan melakukan uji ragam terlebih dahulu. Ini contoh pertama Sobat Sipil, ya, untuk melakukan pengujian keseragaman suatu populasi. Ya. Sebuah perusahaan baterai mengatakan bahwa baterai yang diproduksinya mempunyai simpangan baku 0,9 tahun. Ya, simpangan baku. Bila suatu contoh acak 10 baterai menghasilkan simpangan baku 1,2 tahun, ya, ini dari sampelnya yang sebanyak 10 ini, ya, apakah simpangan bakunya lebih besar daripada 0,9 tahun? Nah, ini pertanyaannya, ya, hipotesisnya. Gunakan taraf signifikansi 0,05. Nah, kita tentukan dulu H0 dan H1-nya Sobat Sipil, ya. H0-nya, ya, ragamnya, ya, karena kita menggunakan uji ragam, berarti pangkat 2 dari simpangan baku, ya, 0,9 pangkat 2 adalah 0,81. Kemudian H1-nya, ya, sigma kuadrat atau ragam lebih besar dari 0,81 karena pernyataan yang mau kita uji adalah sigma lebih besar dari 0,9. Kemudian alfanya adalah 0,01. Nah, kalau kita gambarkan, ya, dari kurva chi-square kita, ya, 0,01-nya itu ada di ujung sebelah kanan. Kenapa? Karena H1-nya, ya, itu lebih besar. Berarti wilayah kritiknya ada di sebelah kanan. Nah, tinggal kita cari, ya, berapa nilai chi-square di sini yang menjadi batas antara diterima H0 atau tolak H0. Nah, kalau Sobat Sipil cari, ya, di tabel chi-square, ya, pada V sama dengan 9, ya, 10 dikurangi 1, kita akan dapatkan nilai chi-square di sini akan sama dengan 21,66599. Nah, statistik uji yang kita pakai adalah statistik uji chi-square, ya. Kita masukkan angka-angkanya, n-1, ya, 9, kemudian S kuadrat, ini dari 1,2 pangkat 2, dan sigma 0 kuadrat, ya, 0,9 pangkat 2. Kalau Sobat Sipil hitung, kita akan dapatkan nanti nilai chi-square hitungnya adalah 16. 16 itu nanti akan ada di daerah sini Sobat Sipil. Di sini 21,66, ya, 16 ada di daerah penerimaan H0, ya. Jadi kesimpulannya adalah terima H0 dan simpulkan bahwa simpangan bakunya adalah 0,9 tahun. Kemudian contoh kalau kita mau melakukan pengujian atau membandingkan keragaman satu populasi dengan populasi yang kedua, ya. Nah, ini kita ambil contoh yang pernah kita bahas di
pengujian nilai tengah ya. Ketika menguji kesamaan dua nilai tengah populasi dari hasil ujian dengan dua metode yang berbeda, ya sobat sipil bisa lihat video sebelumnya, diasumsikan bahwa ragam kedua populasinya sama, tetapi nilainya tidak diketahui. Nah, cukup beralasankah asumsi yang dibuat? Ya? Gunakan taraf signifikansi 0,1. Nah, kalau sobat sipil lihat di video sebelumnya, ya, kita punya soal seperti ini ya, ada dua kelas ya. Kelas pertama berisi 16 siswa, kelas kedua berisi 10 siswa. Yang kelas pertama ini menggunakan metode pengajaran biasa, sedangkan kelas kedua menggunakan metode pengajaran baru. Kemudian pada akhir semester ya, siswa kedua kelas itu kan diuji, diberikan ujian yang sama. Rata-rata kelas pertama itu 85 dengan simpangan baku 4, sedangkan kelas kedua rata-ratanya 80 dengan simpangan baku 5 ya. Ujilah hipotesis bahwa kedua metode mengajar itu sama dengan menggunakan signifikansi 0,1. Nah, pada soal yang kita bahas di video sebelumnya, kita asumsikan bahwa kedua populasi menghampiri sebaran normal dengan ragam yang sama. Nah, sekarang kita ingin menguji apakah betul kan ya, ragam kedua populasi ini sama ya. Jadi biasanya nanti pengujian ragam ini akan kita lakukan terlebih dahulu ya, sebelum kita melakukan uji nilai tengah ya. Di video sebelumnya, karena kita menggunakan asumsi bahwa keragamannya itu sama ya, kita menggunakan statistik uji T yang ini ya. Tetapi sobat sipil ya, kalau kita kembali ingat pada video sebelumnya, nilai statistik uji yang bisa kita gunakan itu rumusnya ada 2T ya. Ini kalau ragamnya itu sama. Dan kalau ternyata ragamnya berbeda, kita harus menggunakan statistik uji T yang satunya lagi. Nah, sekarang kita mau menguji apakah ragamnya ini sama atau tidak, sehingga statistik uji yang kita pilih ini ya, di video sebelumnya itu benar atau salah gitu ya. Kita tentukan H0-nya. H0-nya adalah sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat. Kemudian H1-nya adalah tidak sama dengan ya, sigma 1 kuadrat tidak sama dengan sigma 2 kuadrat. Sehingga kalau kita gambarkan wilayah kritiknya itu ada di ujung sebelah kiri dan ujung sebelah kanan. Di sini kita menggunakan sebaran F ya. Dengan alfa 0,1 berarti di kiri adalah 0,05 dan di kanan adalah 0,05. Nah, kalau sobat sipil cari di tabel sebaran F, kita akan mendapatkan nilai F di sini adalah 0,3453, di sini adalah 3,1025 ya. Sobat sipil bisa dapatkan dari tabel F 0,05 dengan V1-nya adalah 11 ya, dan V2-nya adalah 9. Nah, kemudian sobat sipil ya bisa menggunakan statistik uji F di sini ya, S1 kuadrat dibagi S2 kuadrat. Yang kalau dihitung nanti sobat sipil akan mendapatkan nilai F-nya itu akan sama dengan 0,64. 0,64 akan ada di sini di daerah penerimaan H0. Sehingga keputusannya kita terima H0 ya, dan kita simpulkan bahwa cukup beralasan ketika mengasumsikan kedua ragam populasinya adalah sama. Nah, karena kita dapatkan ya bahwa ternyata ya, ragamnya itu sama dari dua populasi yang ada, dari dua sampel yang ada ya, berarti kita memang bisa menggunakan statistik uji T di sini. Tapi kalau nanti didapatkan hasil yang berbeda ya, tolak H0, maka statistik uji T-nya harus kita ganti. Demikian sobat sipil video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sobat sipil.